Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Artulia Story. Di video kali ini, Mimin akan membahas salah satu karakter yang ada di Osama Ranking, yaitu Miranjo, si cermin ajaib. Kenapa dia bisa ada di cermin, dan gimana dia awal bertemu dengan Raja Bose? Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja capcus ke pembahasannya. Tetetetetet. Seperti yang kita ketahui selama ini dari cerita anime, Miranjo selalu berada dalam cermin dan tubuhnya tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan ternyata masa kecil Miranjo sangat menyedihkan. Cerita kali ini bermula dari kisah Raja Bose dulu ya. Jadi pada awalnya diperlihatkan Raja Bose yang masih muda dan sangat suka berlatih. Lalu Bose pergi ke Akademi Sihir, sebut saja tempat itu bernama Homa. Ia bertujuan mempelajari cara untuk melawan sihir. Homa adalah tempat di mana orang-orangnya yang bisa menggunakan sihir, di mana sihir itu hanya bisa digunakan oleh para dewa. Dan Homa ini adalah manusia pertama yang melawan kekuatan para dewa. Pada masa itu, dewa satu demi satu memerintah kerajaan manusia dan menjadikan mereka sebagai budak. Dan orang-orang Homa dengan sangat cepat memahami situasi saat itu. Raja Bose bertemu dengan Miranjo di sana. Saat di perjalanan, Raja Bose bertemu dengan penyihir. Sepertinya penyihir itu adalah ayah Miranjo, dan Raja Bose telah membunuhnya. Sepertinya ayah Miranjo adalah seorang penyihir yang tidak berpengalaman. Saat mereka bertarung, Raja Bose tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan membuat penyihir itu terbunuh. Setelah pertarungan itu, Raja Bose terluka parah dan Ibu Miranjo pun menyembuhkannya. Ibu Miranjo adalah orang yang baik, saking baiknya sampai kebaikannya itu mengkhawatirkan. Saat berada di Homa, Bose menyaksikan Miranjo tumbuh. Dia adalah anak yang kuat dan cerdas, dan dia mirip dengan ibunya, orang yang baik hati. Ibu Miranjo berkata, "Bangun kebahagiaanmu sendiri di atas kebahagiaan orang lain." Perang melawan dewa sering terjadi. Raja Bose ikut bekerja sama melawannya dan membantu orang-orang Homa. Perang itu menghasilkan kemenangan beruntun bagi negara Homa, dan tidak boleh ada kata kekalahan. Jika kalah, maka akan menjadi kekalahan total. Kekuatan para dewa itu sangatlah besar, dan seiring berjalannya waktu mereka akhirnya membuat aliansi, bekerja sama dengan negara tetangga manusia. Kita sebut aja mereka orang-orang Gyakuza. Mari maju dan sejahtera bersama. Mari bersama lindungi negara kita. Orang-orang Homa berpikir kalau mereka bisa saling memahami seiring berjalannya waktu nanti. Namun, Gyakuza adalah kebalikan dari Homa. Ibu Miranjo tidak menyadarinya sampai akhir. Gyakuza adalah negara yang paling menyedihkan. Di negaranya kering dan tidak memiliki pohon. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dijarah. Mereka selalu menipu orang, dan itu adalah cara mereka agar bisa bertahan hidup. Orang-orang Homa menginvestasikan sejumlah besar uang mereka dan memulai reformasi. Mereka membangun rumah, sekolah, rumah sakit, menanam pohon di gunung, dan mengajarkan mereka sihir. Dan itu semua membuat negara Gyakuza menjadi sangatlah kaya. Tapi mereka tidak bersyukur sama sekali. Ibu Miranjo yang ramah ditipu dan dimanfaatkan. Walau Ibu Miranjo tahu akan hal itu, Ibu Miranjo yakin kalau hatinya akan tersampaikan kepada mereka. Di suatu pertempuran, walau negara Gyakuza menjadi kaya, mereka tidak pernah membantu Homa sedikit pun. Dan ketika mereka berada di atas angin pertempuran, Gyakuzan melakukan tindakan keji yang membuat Homa dendam. Datanglah saat yang kurang menguntungkan bagi Homa. Hujan turun dengan derasnya. Kekuatan para dewa pun meningkat. Orang-orang Gyakuzan lari kabur
dan meninggalkan rekan mereka, yaitu orang-orang Homa. Di sisi lain, Ibu Miranjo ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Lalu Ibu Miranjo berteriak, menyuruh Miranjo untuk melarikan diri. Orang-orang Gyakuzan mengetahui bahwa kekuatan para dewa lebih unggul. Mereka memanggil pasukan para dewa ke Gyakuzan. Gyakuzan yang takut akan kekalahan dan kehilangan kekayaan mereka, akhirnya mengkhianati Homa. Mereka mengatakan mereka kehilangan segalanya, dan semua itu karena Homa. Namun dewa itu tidak percaya dan sedikit curiga. Dewa mengatakan, "Jangan khawatir, saya sudah ada di sini." Lalu orang-orang Gyakuzan bersorak, dan dewa itu meninggalkannya. Saat ingin pergi, dewa itu berkata, "Mereka sudah selesai. Sekarang waktunya telah tiba bagi para dewa untuk memikirkan cara-cara baru untuk memerintah manusia." Perlawanan Homa telah mengubah kesadaran manusia sedikit, dan yang penting, kita para dewa tidak memiliki persatuan yang kuat. Peradaban manusia telah berkembang. Kekuatan primordial secara bertahap telah memudar. Ini bukan waktu kita sekarang. Dan saat Raja Bose kembali, ia melihat Miranjo yang terikat rantai. Wajahnya terluka dan tangannya terputus. Orang-orang Gyakuzan di sekitarnya hanya tersenyum dan tertawa. Lalu Raja Bose mengamuk dan marah sebesar-besarnya, menghancurkan dan meratakan mereka semua. Dan setelah semuanya terbunuh, Raja Bose membawa Miranjo dan sebagian orang-orang Gyakuzan yang telah tewas. Kemudian Raja Bose membawa mereka ke kakek-kakek penyihir. Dia menyuruh kakek itu untuk menyembuhkan Miranjo dan memperlihatkan sekumpulan mayat manusia dalam kantongan. Entah apa yang akan dilakukannya. Dan di saat itu Raja Bose memutuskan untuk tinggal bersama Miranjo. Ia ingin mengembalikan senyumannya Miranjo itu. Di malam hari saat mereka tertidur, Raja Bose mengenang masa lalu saat Ibu Miranjo masih hidup. Ia selalu bermain dengan Miranjo. Miranjo adalah anak yang ceria dan juga suka tersenyum. Hari demi hari berlalu, mereka pun selalu bersama. Namun Miranjo masih belum juga mengembalikan senyumannya. Kemudian, saat di malam hari, Raja Bose tersadar bahwa Miranjo tidak ada di sampingnya. Raja Bose pun panik dan melihat sekelilingnya. Ia melihat dari kejauhan, Miranjo berada di atas tebing yang sangat tinggi. Miranjo yang di atas tebing kemudian terjatuh, dan Raja Bose yang melihat itu refleks berlari untuk menangkap si Miranjo dari tebing itu. Dan untungnya Miranjo berhasil diselamatkan, meskipun Raja Bose terbentur sana-sini. Saat ada di genggaman Raja Bose, Miranjo langsung meneteskan air mata. Dan entah kenapa Raja Bose pun menangis melihatnya. Sepertinya Miranjo rindu dengan ibunya. Waktu demi waktu pun berlalu. Kini Miranjo yang kecil telah tumbuh dewasa. Ia sangat menikmati hari-harinya bersama Raja Bose, dan tanpa disadari kalau senyuman Miranjo telah kembali. Miranjo bergumam kalau ia akan selalu setia dan menjaga Raja Bose. Lalu di malam hari, Miranjo mengingat masa lalu dan tersadar akan impian Raja Bose yang ingin jadi pria terkuat. Miranjo terbangun dan menangis. Ia mengatakan ke Raja Bose kalau dia sudah baik-baik saja sekarang. Sekarang giliranmu, impianmu harus diwujudkan, dan mengajak Raja Bose keluar dari pulau itu. Miranjo memandu Raja Bose. Ia memberitahu di mana saja tempat-tempat makhluk terkuat, dan Raja Bose selalu memenangkan pertarungannya. Walaupun setiap pertarungan Raja Bose mengalami luka, ia merasa senang, dan Miranjo yang melihat hal itu juga merasa bahagia.
Lalu Raja Bose mengatakan ke Miranjo, "Siapa selanjutnya? Saya ingin melawan lawan yang cukup kuat untuk dilewati batas antara hidup dan mati." Namun Miranjo sedikit khawatir memberitahukannya, karena yang dilawan selanjutnya adalah salah satu raja dan dewa yang terkuat. Miranjo berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Majulah selangkah demi selangkah jika Anda ingin mengikuti rencana saya." Namun Raja Bose tidak mau mendengarkan peringatan Miranjo dan ke tempat itu sendirian. Saat bertemu dengan Raja Dewa itu, Raja Bose pun kalah dan diperlihatkan sedang terluka. Miranjo yang melihat hal itu langsung berlari. Sebenarnya, Raja Bose mengetahui kalau ia tidak akan menang melawan musuhnya kali ini dan mengajak Miranjo untuk kembali. Raja Bose sebenarnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan dia menyadari batasnya. Lalu Miranjo menyuruh Raja Bose untuk istirahat saja. Keesokan harinya, Raja Bose pergi menyendiri dan Miranjo diam-diam mengikutinya. Raja Bose menyarankan Miranjo, "Gimana kalau kita kembali ke pulau itu dan tinggal di sana?" Namun seketika terlintaslah di pikiran Miranjo sosok anak iblis. Dan Miranjo berkata dengan Raja Bose, "Bose, impianmu, gimana kalau kita lakukan segera?" Dan Miranjo pun membawa Raja Bose bertemu dengan iblis untuk mengabulkan permohonannya. Setelah sampai di hadapan iblis itu sepertinya mengenal Miranjo. Iblis itu berkata, "Lama tidak bertemu Miranjo." Namun Miranjo terkejut. Ia tidak mempercayainya. Iblis kecil cengeng yang bertemu dengannya dulu, kini sudah berubah menjadi besar, dan sosoknya sangat menyeramkan. Saat Miranjo ketakutan, iblis itu berkata, "Jangan melihatku seperti itu." Dan mereka pun melakukan permohonan. Di sini kita semua sudah mengetahuinya, gimana Raja Bose bermohon ke iblis tersebut untuk mendapatkan kekuatan, di mana Raja Bose ini disuruh buat anak untuk dikorbankan. Dan setelah Raja Bose mendapatkan kekuatannya, ia balik lagi bertarung melawan Raja Dewa itu, dan Bose pun dapat mengalahkannya. Namun Raja Bose merasakan kekosongan, dan ia pun bergumam, kemana perginya semua semangat itu. Bertahun-tahun pun berlalu. Saat Raja Bose berada di ambang kematian, ia merasa menyesal. Ia berkata kalau ia telah mengkhianati semua orang, terutama Miranjo. Raja Bose merasa kalau kehidupannya di masa lalu adalah kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Dan Miranjo mengatakan, "Kamu bisa mengulanginya sekali lagi." Mendengar hal itu, Raja Bose hanya tertawa dan berkata ke Miranjo, "Tolong jaga anak itu baik-baik. Pangeran Daida adalah anak yang mirip denganku. Anak itu pasti akan..." Lalu Raja Bose menghembuskan nafas terakhirnya. Namun Miranjo tetap kependiriannya kalau ia akan menghidupkan kembali Raja Bose dengan menggunakan tubuh Pangeran Daida. Oh iya, satu lagi, kenapa Miranjo bisa ada di cermin dan tidak memiliki tubuh sekarang? Karena tubuhnya yang asli ada pada iblis merah itu. Miranjo mentransfer jiwanya ke cermin, dan iblis itu akan memakan jiwa Miranjo jika Miranjo benar-benar mati, dan ia tidak bisa berkhianat. Menarik kan ceritanya? Dari kisah Miranjo kita bisa menarik kesimpulan kalau orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Jika kisah ini sedikit berbeda dengan yang ada di animenya nanti, Mimin mohon maaf ya, karena Mimin hanya deskripsikan berdasarkan komik dan sudut pandang Mimin. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya.
Mimin akan upload video-video menarik lainnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Artulia, sayonara.